sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baik, saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Untuk materi pelajaran yaitu yang pertama, pembuatan garis pembatas atau bingkai pada tabel. Dalam membuat garis pembatas atau bingkai pada tabel, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan pointer pada sel atau blok rank yang akan diberi garis pembatas atau bingkai. Dan yang kedua, atau B, klik bar alignment, kemudian muncul kotak dialog format sel seperti berikut, lalu klik border. Lalu yang selanjutnya, pada bagian option present, klik dan pilih salah satu kotak berikut. Yang pertama ada none, digunakan untuk menghapus seluruh garis pembatas atau bingkai. Yang kedua ada outline, digunakan untuk membuat bingkai di sekeliling sel atau rank. Yang ketiga ada insight, digunakan untuk membuat garis di dalam rank. Lalu yang selanjutnya itu pada option border, pilih dan klik garis pembatas yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya itu pada option line style, pilih dan klik style tampil yang diinginkan. Lalu selanjutnya pada option color, pilih dan klik warna garis yang diinginkan. Lalu yang terakhir itu klik OK. Dan materi yang kedua yaitu mengatur format tampilan huruf. Jika ingin mengatur tampilan huruf pada data tabel, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. A. Tempatkan pointer pada sel atau blok rank yang akan diatur tampilan hurufnya. B. Klik bar alignment, maka akan muncul kotak dialog format sel, lalu klik font. Yang C. Pada option font, pilih dan klik jenis huruf yang diinginkan. Lalu yang D. Pada option font style, pilih dan klik gaya tampilan huruf yang diinginkan. Lalu yang ke E, pada option size, pilih dan klik ukuran huruf yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya, pada option underline, pilih dan klik bentuk garis bawah yang diinginkan. Selanjutnya, pada option color, pilih dan klik warna huruf yang diinginkan. Lalu setelah itu, pada option effect, pilih dan klik efek pencetakan yang diinginkan, dan lalu yang terakhir klik OK. Nah, itu merupakan contoh dari format sel untuk tampilan huruf, bisa dilihat. Nah, untuk kata-kata yang sebelumnya, arti dari kata tersebut yaitu yang pertama ada tabel, kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Lalu ada pointer yang merupakan sel aktif, tempat jatuhnya huruf-huruf, angka, formula yang kita masukkan, atau boleh juga disebut dengan worksheet, kursor. Lalu yang selanjutnya ada block rank, yaitu sekumpulan dari beberapa sel. Rank juga seringkali disamakan dengan blok. Rank sangat penting terutama dalam melakukan perhitungan, rangkaian beberapa data atau semua blok yang diblok, semua data yang diblok. Lalu yang selanjutnya, alignment, yaitu untuk mengatur perataan data pada worksheet atau lembar kerja Microsoft Excel. Yang selanjutnya ada format cells, yaitu pemformatan data dalam sel untuk memberikan suatu sifat atau tipe dari data tersebut. Lalu selanjutnya ada border, itu digunakan untuk mengatur bingkai atau garis luar dari sel. Lalu yang selanjutnya ada preset, merupakan salah satu menu yang disediakan dalam menu border di Microsoft Excel. Lalu yang selanjutnya ada line style, itu memberikan ketebalan pada garis tulisan. Lalu color, itu merupakan warna pada huruf atau tulisan yang kita ketik pada sel di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Lalu yang selanjutnya ada size,
berfungsi untuk mengubah ukuran font pada Microsoft Excel. Dan yang selanjutnya ada underline untuk menggarisbawahi tulisan atau teks yang dipilih. Kalian juga bisa memilih garis yang kalian inginkan. Itu saja materi untuk pembuatan garis pembatas atau bingkai pada tabel. Lalu untuk materi yang berikutnya, untuk bagian C, pembuatan dimensi, baris, dan kolom akan dilanjutkan oleh saudara Jano Arianto YR. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Niken. Saya Jano Arianto YR. Saya akan masuki materi yang selanjutnya, yaitu C, pembuatan dimensi baris dan kolom. Yang pertama, mengatur lembar kolom. Dimensi ukuran tinggi height secara default 15,00 atau 20 pixel baris dan lebar kolom. Weight-nya dengan default 8,43 atau 64 pixel dalam sebuah worksheet selalu sama. Yang kedua yaitu mengatur alignment cell. Jika Anda menginginkan semua baris dan kolom berubah ukurannya, Anda dapat mengklik tombol Select All Row dan Column yang berada di pojok kiri atas worksheet untuk memblok semua sel yang ada di worksheet. Untuk mengatur tinggi baris dalam Excel, tekniknya sama seperti saat Anda mengatur ukuran lebar kolom. Pengaturan letak isi sel dalam tabel Excel dapat Anda tentukan dengan mengatur alignment yang terdapat pada grup alignment dalam bar home. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki untuk tugas minggu depan, yaitu kalian ditugaskan untuk mendownload aplikasi Cisco Webex Meeting masing-masingnya per individu dan kirim bukti screenshot hasil download aplikasi Cisco Webex Meeting. Selanjutnya tugas individu untuk materi yang C. Yang pertama, jelaskan langkah-langkah mengatur lebar kolom. Yang kedua, jelaskan fungsi dari yang pertama top alignment, yang kedua middle alignment, yang ketiga bottom alignment, yang keempat left alignment, yang kelima center alignment, dan yang keenam right alignment. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.